Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perkenalkan kami dari warga Kudus nggih, yang kemarin-kemarin itu pecinta dan pengamal tarekat Sadiliyah yang dikatakan dari jalur Syekh Abdul Malik bin Syekh Ilyas Purwokerto. Itu kami dari warga Kudus karena kemarin saya pribadi menjumpai tentang statement Gus Muhsanuddin bahwa kemursidan Habib Lutfi di jalur Sadiliyah lewat Mbah Kyai Abdul Malik Purwokerto itu diragukan kemutasilannya. Maka saya bersama warga Kudus yang menjadi embrio dari PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilah cabang Kudus ya, itu berinisiatif untuk bertabayun untuk meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Gus Muhsanuddin. Semoga beliau berkenan. Jadi ini pertanyaan nggih, Gus nggih. Dari kami yang ada di Kudus itu, saya pribadi itu menjumpai statement video jenengan yang ada di Guse Channel bahwa Mbah Malik itu, kebiasaan dari Mbah Malik Purwokerto, guru dari Habib Lutfi itu, ketika mengangkat seseorang menjadi mursyid itu disaksikan oleh banyak orang dan diumumkan secara terang-terangan. Apakah benar seperti itu kebiasaan Mbah Malik? Monggo dijawab. Oke, karena saya waktu itu masih kecil, ya, jadi akhirnya kan dengan diskursus nasab dan polemik tentang Habib Lutfi saya tracking. Saya tracking itu saya sowan ke sepuan-sepuan di lingkungan Gedung Baruk lah yang masih ada. Yang ada kaitan guru dan murid ada sama Mbah Malik. Guru dan murid atau masyarakat di situ, bahkan dzuriyahnya. Itu setahu beliau itu hanya pernah mengangkat mursyid Naksabandi kepada cucunya. Kepada cucunya yang bernama Kyai Abdul Qadir Al-Maghfurlah. Setelah itu tidak ada. Berarti tidak ada mengangkat kemursidan Sadiliyah kepada siapapun gitu. Saya tracking atau saya sowan-sowan itu tidak ada. Kalau seandainya ada, pasti Mbah Malik mengumumkan di depan umum ya, gitu. Tradisi mursyid dan tradisi Mbah Malik karena sempat mengangkat mursyid cucunya diumumkan di masjid. Nah itu dari berapa orang-orang tua dan masyarakat di sekitar Gedung Baruk, saya tidak menemukan itu. Karena mohon maaf Kiai, saya bertanya kepada guru-guru mursyid yang menjadi tempat saya menimba ilmu. Beliau juga mengatakan bahwa selama ini kebiasaan sunnah dari para mursyid itu ketika mengangkat mursyid penerus itu pasti diumumkan. Pertama ke masyarakat sekitar, kemudian keluarga mursyid itu tahu, kemudian yang ketiga bahkan ada yang membuat dokumen tertulis dan diberi stempel begitu. Ya ini kan berawal dari ketika beberapa muridnya Habib Lutfi kan konfirmasi ke rumah, karena boleh dibilang kita punya sejarah ya, di Purwokerto dengan Mbah Malik, dengan Habib Lutfi, keluarga kami ini punya sejarah tersendiri. Jadi pada nanya ke saya baca ada beberapa hal yang janggal. Yang pertama, wiridan Naksabandi kok dimasukkan ke Sadiliyahnya Habib Lutfi. Judulnya juga Al-Uluyah. As-Sadili kan Syekh Hasan As-Sadili, tapi dari judulnya aja itu diterbitkan oleh Kanzus Sholawat. Yang kedua, di dalam tawasulnya itu kan Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, padahal kan Mbah Malik bin Ilyas bin Dipowongso, bin Dipo Anom, bin Diponegoro, bin HB ketiga. Jadi Mbah Malik itu bukan bin Yahya, Mbah Ilyas juga bukan Mbah Abud, dan Diponegoro juga bukan bin Yahya, bin Yahya, tapi Bani Hamengkubuwono Hamengkubuwono, dan masih memiliki kancingan dari keraton. Mbah Malik punya kekancingan berarti masih punya keturunannya juga. Bahkan di sini ini kan Gus Torik ini juga masih biasa ke keraton, karena memang
masih satu jalur. Nah dari situ terus orang banyak bertanya tentang kemursidan, sehingga saya harus trekking, harus jalan-jalan sowan-sowan. Nah, kira-kira jelas ya. Jadi Mbah Malik bukan bin Yahya, bukan Mbah Abud, Mbah Ilyas juga bukan Mbah Abud, Pangeran Diponegoro bukan bin Yahya, bukan Mbah Abud, tapi terah Jawa dari keturunan Mataram Islam Hamengkubuwono ketiga. Terima kasih, cukup jelas Kiai. Nah, saya tekankan sekali lagi ya, tadi kan keterangan dari Gus Musonuddin kan bahwa sunnahnya Mbah Malik itu ketika mengangkat seseorang sebagai mursyid, dalam hal ini Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, itu kan diumumkan, dan masyarakat sekitar, keluarga Mbah Malik, murid Mbah Malik yang lain pasti kan tahu. Nah ternyata setelah di-tracking oleh Gus Musonuddin ke seluruh kerabat, masyarakat sekitar, tetangga, dan yang ada hubungan sanak famili. Jadi dalam tarekat, kalau seseorang itu tidak diangkat sebagai mursyid, sepengetahuan saya, sepengetahuan kami, seseorang yang tidak diangkat sebagai mursyid itu terlarang untuk mengaku mursyid, terlarang untuk mentalkin tarekat, mengambil baiat dari murid, apalagi mensulukkan murid. Keterangan itu bisa jenengan simak dalam kitab Lawakihul Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Bagian pengangkatan seorang murid menjadi mursyid. Jadi kalau seseorang yang sebenarnya bukan mursyid kemudian mengaku mursyid, tidak pernah diangkat mursyid tapi mengaku mursyid, itu ya dia akan berakhir tersesat dalam pusaran hawa nafsunya yang besar dan akan menyesatkan. Jangankan tidak diangkat, seorang mursyid pun bisa batal nggak sebagai mursyid? Kalau berkaca dari sejarah ya bisa saja, sangat mudah. Jadi dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175, 176 itu kan diceritakan seorang wali besar, wali kutub yang setaraf dengan Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu dia kan memiliki ismul a'dzam yang semua ucapannya jadi saat itu juga. Tapi akhirnya dia pangkat kewaliannya, kemursidannya, ketarekatannya itu disalap, dicabut. Kenapa? Karena banyak memakan uang-uang haram, ya. Dan banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan kelas berat. Sekelas Bal'am saja yang hampir setaraf dengan Nabi Musa, Allah kuasa untuk mencabut, mensalap. Dan Allah memerintahkan untuk mengulang-ulang cerita itu, faksosil kosos, ceritakanlah cerita itu, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu ingat kejadian itu. Berarti clear nggih Kiai nggih, tidak ada saksi dari pihak keluarga atau masyarakat setempat atau sanak famili Mbah Malik bahwa Habib Lutfi diangkat sebagai. Pernah di masjid Mbah Malik ngumumkan itu, saya belum pernah dengar cerita. Berarti itu Habib Lutfi kemursidan sadilahnya dapat dari mana itu Kiai? Kan ya, Habib Lutfi yang lebih tahu. Mencantolkannya kan dari Mbah Malik ya. Ya itu wilayahnya Habib Lutfi. Oh gitu ya. Jadi nggak ada saksi. Pertanyaan yang selanjutnya ini, apakah beliau Habib Lutfi pernah mondok atau nyantri atau menjadi murid Syekh Malik? Kalau mondok nyantri seperti kebanyakan orang Jawa ya enggak, jadi hanya dari mana mampir terus berapa hari terus pulang gitu. Setahu saya enggak nyantri seperti nyantri mondok itu. Kalau mungkin lebih tepatnya ya istilahnya santri tabarukan. Kalau santri kalong masih setiap hari kan. Betul. Ya, kalau setahu saya hanya mampir. Berarti sekedar mampir. Ya mampir berapa hari terus pulang, mampir berapa hari pulang gitu. Berarti bukan membaca sebuah kitab terus menghatamkan awal sampai akhir, itu bukan ya? Kayaknya enggak ya, saya enggak pernah melihat cerita itu. Dan waktu itu kan saya memang masih kecil ya, masih kecil, cuma mendampingi kakek sowan ke Mbah Malik. Terima kasih jawabannya. Sekali lagi ini pertanyaan masih berkutat kepada sosok Habib Lutfi. Nah, ketika Hadratus Syekh Malik dipinjahyakan,
kita semua ingin tak mendengar secara langsung bagaimana respon Habib Lutfi sampai saat ini ketika diminta warga besar Mbah Malik untuk memverifikasi. Setelah kami podcast dengan Gus Agung, salah satu dzurriyyah Mbak Ilyas, ketika Mbak Ilyas dibinyahiakan sempat telepon ke Pekalongan, katanya mau klarifikasi di waktu haulnya Mbak Malik. Tapi ini sudah hampir 2 tahun nggak ada klarifikasi. Sampai sekarang Pak? Tahu saya sampai sekarang kan belum pernah ada klarifikasi, baik melalui mass media maupun datangi ke keluarga ke Bani Ilyas. Karena yang dibinyahiakan kan Mbak Ilyas, Mbak Malik bin Ilyas bin Yahya. Berarti belum ada istilahnya itikat baik ya, sama guru, sama mbah guru kan gitu. Yang kita lihat seperti itu. Yang kita lihat belum ada kan di pengajian maupun di sampai detik ini gitu. Ya, saya belum pernah mendengar dia meluruskan tentang sejarah itu. Bahkan itu siapa itu? Buya Rozi apa kan? Apologik. Habib Rizik. Enggak, Buya Rozi itu. Buya Rozi ya. Apologik. Maksudnya apologik bagaimana? Ya, seolah-olah membela bahwa itu mensayyidkan atau memuliakan gurunya. Padahal Padahal memperhatikan kalau mensayyidkan itu kan hanya dalam panggilan sayyidi atau ustadi kan. Kalau itu udah jelas tertulis Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, kan bukan mensayyidkan itu. lebih tepatnya memperalawikan. Permasalahan sekali lagi Gus Muhsanuddin, permasalahan Mbah Ilyas bin Yahya kan itu sudah keluarga itu mengetahui sudah berapa tahun lamanya? Ya baru-baru kemarin lah. Baru-baru kemarin. Baru-baru kemarin. Setelah rame tesisnya kayak Imat. Berarti seiring dengan perjalanannya tesis kayak Imat, terus keluarga mendengar ketika Mbak Ilyas dipindahkan. Itu kan buku kan dibagikan ke murid-muridnya, bukan ke keluarganya Mbah Malik. Nah setelah gegeran tesis, banyak murid-muridnya Mbah Malik yang konfirmasi ini kok bin Yahya. Nah, sehingga saya menghubungi pihak keluarga, podcast bareng, nggak bener itu kalau bin Yahya. Apakah sempat disemayamkan semacam tulisan di tempat makam beliau-beliau? Kalau di Mbah Malik tidak ada, hanya di buku panduan wiridnya. Tapi kalau di tempat ini dulu pernah diba'abudkan. Kami juga sempat ngonten, terus akhirnya dicopot sama di tempat keluarga. makam Mbah Ilyas. Di luar sepengetahuan keluarga. Di buku wirid Mbah Ilyas bin Yahya. Di sini kok ba'abud, maksudnya bagaimana itu? Kan ya mungkin rebutan sesama Palwi. Rebutan sesama Palwi ibaratnya itu Rebutan marga. Arab ngiyup neng wit gede lah. Oh, kepengen bernaung jadi benalu di pohon besar begitu iya, yang besar itu kan memang leluhur Jawa, bukan leluhur Pak Alawi. Yang punya karomah. Ya semuanya punya sejarah, punya ilmu, punya karomah, itu kan orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara. Bukan keturunan imigran Yaman. Terus mohon maaf Kiai ya, saya membawa keluh kesah dari ribuan warga Kudus yang kemarin mengamalkan tarekat Syadziliyah lewat Habib Lutfi, lewat Mbah Malik. Itu kan berarti mengkotek dan isnadnya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bukan mursyid. Itu seharusnya Salikin Muhyiddin Syadziliyah itu bagaimana menurut Kiai? Kalau memang kasusnya seperti itu, bisa kita itu tetap wiridan sebagai aurat biasa, Bukan suluk tarekat, bukan suluk tarekat, atau mencari mursyid lain yang mutasil. untuk baiat ulang. Kalau saya sih lebih cenderung mencari mursyid lain yang mutasil, Ya, kan ya, sama-sama lebih wiridan juga. Tapi ya dicatat wiridannya kan beda itu. Ya yang Syadziliyah lah, Ya, yang Syadziliyah. Syadziliyah al-uluwiyahnya Habib Lutfi dengan Syadziliyah yang mutasil kan beda wiridannya. Jadi sebenarnya sudah otomatis nggak ada